Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan fisika inti ya. Setelah di video sebelumnya, di beberapa video sebelumnya, kita telah membahas mengenai radioaktivitas. Kita telah membahas mengenai peluruhan alfa, peluruhan beta, kemudian peluruhan gamma. Kemudian kita juga telah membahas mengenai eh, aktivitas ya, mengenai waktu paruh, aktivitas, begitu ya, mengenai peluruhan. Nah, di video yang kali ini kita akan membahas mengenai waktu rata atau umur ya, waktu rata atau umur dari sampel atau sampel ya, sampel radioaktif. Sebelumnya kita akan sedikit mereview kembali mengenai aktivitas ya. Kemudian akan dibahas salah satu contoh soal untuk menentukan umur rata ya, umur rata dari sampel radioaktif. Ya, nah aktivitas itu juga disebut dengan atau pengertian ya, pengertian dari aktivitas itu adalah laju peluruhan radioaktif ya. Nah, jadi kalau didefinisikan secara matematis, peluruhan radioaktif setiap waktu ya, itu sama dengan A sama dengan min dN dt ya. Dengan N itu adalah eh, banyaknya inti ya, banyaknya inti setiap waktu gitu. Nah, jadi di video sebelumnya juga telah dibahas bahwa yang namanya aktivitas peluruhan itu atau A itu adalah sebanding dengan banyaknya inti ya, N. Dan juga eh, sebanding dengan tetapan peluruhan atau tetapan disintegrasi ya, atau lambda. Jadi A ini sebanding dengan N sebanding dengan lambda. Jadi kita bisa tulis bahwa A ini sama dengan lambda dikali N ya. N itu adalah banyaknya inti setiap waktu ya. Yang mana besarnya N ini dia kan berubah-ubah ya terhadap waktu. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya bahwa N itu besarnya setiap waktu adalah N sama dengan N0 kali E pangkat min lambda T ya. Dengan N0 itu adalah eh, apa jumlah inti awal ya, jumlah inti awal saat dia mulai meluruh ya. Kemudian lambda itu adalah tetapan peluruhan atau tetapan disintegrasi, sedangkan T itu adalah waktunya setiap saat gitu ya. Nah, karena tadi sudah dikatakan bahwa A itu adalah lambda kali N ya, dan N itu adalah N0 kali E pangkat min lambda T. Jadi A ini ya sama dengan lambda dikali N-nya masukin dari sini masukin ke sini. Jadi A ini sama dengan lambda kali N0 E pangkat min lambda T ya. Nah, aktivitas inti gitu ya, kan A itu sama dengan lambda kali N. Ya, berarti kalau lambda kali N 0 itu berarti A juga, tapi A-nya adalah A0 ya. Artinya aktivitas inti pada setiap saat ya, A gitu, itu memenuhi persamaan A sama dengan A0 kali E pangkat min lambda T ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa perumusannya mirip ya. Perumusannya mirip antara N dengan A. Begitu N-nya berkurang, maka aktivitasnya juga berkurang. Jadi ketika sejumlah inti itu intinya berkurang, ya, jumlah intinya itu berkurang, maka peluruhannya juga berkurang gitu. Karena mereka berbanding lurus antara A dengan N. Ketika N-nya berkurang, A-nya juga berkurang. Nah, untuk satuan dari aktivitas sendiri, eh, kalau satuan internasionalnya itu adalah Becquerel ya. Itu sebagai penghormatan untuk Henry Becquerel yang menemukan radioaktivitas itu pada tahun 1896 ya. Nah, jadi satu Becquerel itu didefinisikan sebagai satu peluruhan setiap detik gitu.
Jadi satu becquerel itu satu peluruhan setiap detik ya, atau satu kejadian gitu. Kita katakan kejadian. Kejadiannya yang dimaksud adalah kejadian peluruhan atau disintegrasi itu ya. Jadi satu Becky itu sama dengan satu kejadian per detik gitu. Nah, sebenarnya satuan tradisional dari aktivitas itu adalah Curie ya, yang didefinisikan sebagai aktivitas dari 1 gram radium ya dulu. Nah, dulu itu 1 Curie itu didefinisikan sebagai aktivitas dari 1 gram radium. Nah, tapi kan radium ditemukan pada tahun 1898 ya. Nah, karena harga tepat dari 1 Curie itu kan berubah ya ketika pengukuran bertambah maju ya. Ketika bertambah maju, maka eh, aktivitas radium juga kan pasti jadinya berkurang. Ya, tidak seperti pada tahun 1898 kan aktivitas juga dia terhadap waktu ya. Nah, oleh karena itu definisi 1 Curie didefinisikan ulang ya. Yang tadinya 1 Curie itu sama dengan aktivitas 1 gram radium, karena radium juga dia meluruh, artinya dia aktivitasnya berubah terhadap waktu. Jadi kita tidak bisa lagi mendefinisikan 1 Curie sebagai aktivitas 1 gram radium ya. Jadi sekarang 1 Curie itu didefinisikan sebagai 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruhan setiap detik gitu ya. Jadi kita bisa katakan juga bahwa 1 Curie itu sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becky ya, per ya Becky gitu. Ya, ini ya. Ini satuan internasionalnya adalah Becky, atau bisa juga kita menggunakan Curie. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai waktu rata ya. Kalau kita bicara umur, biasanya kan kita bicara usia gitu ya, atau umur atau selang waktu itu adalah periode waktu dari sejak ada gitu ya, dari sejak sesuatu itu ada eh, hingga dia mati gitu ya. Nah, tapi kan umur inti atom itu dia meluruh ya, atau berdisintegrasi, itu waktunya adalah dari nol hingga tak hingga ya. Kenapa? Karena dia kan grafiknya, kalau dibikin grafik antara sumbu X dan sumbu Y gitu ya, si grafiknya itu tidak akan menyentuh si sumbu X-nya gitu. Dia tidak akan pernah benar-benar nol gitu kan ya. Nah, oleh karena itu umur inti atom itu, atau pengertian dari umur sebagai periode waktu sejak lahir sampai habis, itu tidak lagi relevan ya. Untuk itu diperkenalkan pengertian waktu rata ya. Nah, waktu rata yang didefinisikan sebagai seperti ini. Jadi T bar itu sama dengan integral dari 0 hingga N0 TDN per integral dn gitu ya. Kalau kita masukkan, dapatlah integral lambda t n0 pangkat min lambda t dn. Ini integral dari dn itu adalah n. Kalau misalkan batasnya di awal aja berarti n0 gitu ya. Nah, dalam bentuk persamaan yang identik, umur rata dapat dituliskan dalam persamaan P bar itu sama dengan 1 per lambda ya. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas yang namanya waktu paruh ya. Waktu paruh ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan sampel radioaktif untuk dia mencapai setengah dari sebelumnya gitu ya, setengah dari semula gitu. Jadi itu adalah waktu paruh atau T setengah ya. T setengah itu dia besarnya berbanding terbalik dengan tetapan peluruhan atau tetapan disintegrasi ya, atau lambda. Atau bisa kita tulis bahwa T setengah itu adalah 0,693 per lambda. Jadi kita bisa balik nih. Jadi lambda adalah 0,693 per T setengah. Ya, kalau kita balik nih lambda, jadinya 1 per lambda ya. 1 per lambda sama dengan dibalik ya. Jadi T setengah di atas, 0,693 ke bawah. Jadi 1 per lambda itu T setengah per 0,693 ya. Nah, ini kan 1 per lambda sama dengan T bar ya. Jadi kita bisa tulis bahwa T bar itu adalah T setengah per 0,693. Nah, nanti ini bisa juga kita bagi ya, 1 dibagi 0,693 itu 1,44. Jadi kita bisa juga tulis bahwa T bar itu adalah 1,44 kali T setengah gitu. Ya, nanti kita lihat contohnya ya.
Ya, mari kita bahas satu contoh soal ya, supaya eh, menambah pemahaman kita ya. Katakanlah gitu, aktivitas sampel radionuklida yang diukur setiap jamnya adalah sebagai berikut ya. Nah, seperti ini, bahwa pada jam ke 0 aktivitasnya adalah 80,5 mega ya, ini artinya dia 10 pangkat 6 ya, mega becquerel. Pada jam ke 1 atau 1 jam setelah dimulai itu tinggal 36,2, jam kedua tinggal 16,3, jam ketiga tinggal 7,3, dan jam keempat tinggal 3,3 ya. Nah, kita disuruh untuk menunjukkan bahwa ln A per A0 itu sama dengan min lambda T ya. Kemudian kita disuruh untuk membuat grafik ln A per A0 terhadap waktu ya. Nah, kemudian berdasarkan grafik tersebut, kita disuruh untuk menentukan besarnya tetapan disintegrasi, umur paruh, dan umur rata dari sampel radioaktif tersebut. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari menunjukkan bahwa, buktikan bahwa ln A per A0 itu sama dengan min lambda T. Oke, nah, jadi kan tadi A itu kan besarnya ya, besarnya itu secara matematis adalah A sama dengan A0 kali E pangkat min lambda T ya. Jadi kalau kita pindah nih, kita pindah A0-nya ke bawah, jadi A per A0 itu sama dengan E pangkat min lambda T ya. Kalau di kedua ruas ini kita kasih ln ya. Jadi ln A per A0 itu sama dengan ln E pangkat min lambda T ya. Nah, ln E pangkat min lambda T ya, itu kan sama dengan min lambda T gitu. Jadi kalau ln E pangkat berapapun, itu bakal sama dengan angka itu gitu. Jadi misalkan ln E pangkat 3, berarti sama dengan 3 gitu ya. Jadi kalau ln E pangkat min lambda T itu sama dengan min lambda T. Jadi kita bisa tulis bahwa ln A per A0 itu sama dengan min lambda T. Ya, jadi terbukti bahwa ln A per A0 itu sama dengan min lambda T. Nah, kemudian kita menentukan ya grafik ln A per A0 terhadap waktu ya. Nah, dari tabel tadi kita olah lagi nih angkanya. Tadi kan tabelnya cuma segini ya, yang 2 baris atas nih. Pada jam ke 0, jam 1, jam 2, jam 3, jam keempat, aktivitasnya berapa mega becquerel ya. Ya. Jadi ini kan. Nah, sekarang kita disuruh untuk membuat grafik ln A per A0 terhadap waktu atau T ya. T-nya dalam jam aja. Nah, sekarang berarti kita bikin kolom kedua nih, atau kolom ketiga ya. Kita perbesar dulu. Nah, oke. Nah, ginilah. Nah, kita bikin kolom ketiga, kita bagi antara A dengan A0 ya. A itu adalah ini, A0 itu ya A ketika waktunya sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi yang pertama pada jam ke 0 A-nya adalah 80,5, A0-nya ya itulah ya jam ke 0 kan 80,5, jadi 80,5 bagi 85 ya 1. Pada jam ke 1 A-nya adalah 36,2 dibagi dengan pada jam ke 0 A-nya adalah 80,5, dapatlah kita nilai 0,449. Pada jam kedua A-nya adalah 16,3 dibagi dengan pada jam ke 0 yaitu 80,5, jadi 16,3 dibagi 80,5 dapatlah 0,202484 gitu ya. Dan seterusnya ya, pada jam ketiga A-nya adalah 7,3 dibagi dengan 80,5, jadinya adalah 0,090683. Kemudian pada jam keempat A-nya 3,3 dibagi dengan 80,5, jadinya kita dapat 0,040994 ya. Kemudian ini tinggal kita hitung ln-nya berapa. Ln dari A per A0 itu di Excel juga bisa ya, sama dengan ln gitu ya. Ln kemudian angkanya berapa gitu. Jadi ln 1 ya 0 gitu. Ln 0,449 atau di kalkulator juga ada ya. Ln logaritma natural ya, logaritma natural. Jadi ln dari 0,449 ya min 7, min 0,7992, ln dari 0,2024 ya seterusnya begitu ya. Min 1,59709 dan seterusnya. Hingga kita hitung dari ln 0,040994 itu adalah hasilnya adalah min 3,19. Nah,
kemudian kita bikin grafik ln A per A0 ini yang bawah ya. Yang bawah ini terhadap waktu. Waktunya berarti kan yang ini, yang jam ya. Terhadap waktu. Jadi dapatlah grafiknya ya seperti ini ya. Tadi pada saat 0 ya 0, pada saat jam ke-1 dia berapa, pada jam kedua ln A per A0-nya berapa, kemudian dapatlah pada jam ketiga berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan ya tetapan peluruhan atau tetapan disintegrasi dan waktu paruh ya, kita hitung kemiringannya dulu. Kemiringan kan sama dengan delta Y per delta X ya. Nah, kita menghitung kemiringan grafik itu ya berapa aja sih sebenarnya. Misalkan kita hitung akhir dikurang awal juga boleh. Jadi misalkan di sini akhirnya adalah di sini tadi min 3,3 ya, tadi di tabel. Kemudian awalnya adalah 0 ya. Dalam waktu akhirnya adalah 4 jam, awalnya adalah di jam ke 0 gitu ya. Jadi 4 kurang 0. Ini 4 kurang 0, ini min 3,3 kurang 0. Nanti boleh juga antara jam keempat dengan jam ke-1 atau jam keempat dengan jam kedua, nanti hasilnya bakal sama aja. Yaitu min 0,8 per jam. Nah, jadi lambdanya itu kan sama dengan min M ya, atau min dari kemiringan itu. Jadi plus ya, jadi plus 0,8 per jam. Nah, sekarang kita hitung waktu paruhnya ya. Waktu paruh atau tes tengah itu sama dengan 0,693 per lambda. Jadi kita masukkan 0,693 dibagi dengan 0,8 per jam. Jadi 0,693 dibagi 0,8 adalah 0,86625 jam ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung umur rata ya. Umur rata tadi sudah dibahas bahwa besarnya adalah T bar itu 1 per lambda. Jadi karena lambdanya adalah 0,8 per jam, jadi T barnya itu adalah 1 dibagi 0,8 per jam ya. Jamnya jadi ke atas ya kan 1 per gitu kan ya. Jadi jamnya ke atas 1 dibagi 0,8 adalah 1,25. Atau kita bisa pakai cara lain ya. Kita bisa pakai cara lain yaitu T bar itu sama dengan 1,44 dari tes tengah ya. 1,44 ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari yang tadi 1 dibagi 0,693, jadinya 1,44 ya. Di slide sebelumnya ya, dapatlah T barnya itu sama dengan 1,44 dari waktu paruh ya. Karena waktu paruhnya tadi 0,866, jadi kita kalikan 1,44 kali 0,86625 jam. Dapatlah kita angka bahwa umur rata dari sampel radioaktif ini adalah 1,25 jam. Ya, demikian video untuk kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Tugasnya kurang lebih sama lah seperti tadi pengerjaannya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.